Sebelum kita lebih lanjut untuk mengetahui tentang teori behavioristik, alangkah baiknya kita untuk terlebih dahulu berkenalan. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Risa Noviketiani. Aku salah satu mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut untuk mengetahui apa itu teori behavioristik dan siapa saja tokoh-tokoh yang berkontribusi beserta prinsip-prinsip utama yang dijelaskan dan dipaparkan. Dan juga saya akan memberikan contoh penerapan dalam pembelajaran beserta memberikan alasan seperti apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori. Perilaku yang dapat diamati sebagai gagasan utama menurut teori ini yaitu belajar terjadi ketika ada perubahan perilaku yang disebabkan oleh stimulus atau rangsangan dengan respon atau tanggapan. Belajar adalah hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Teori behaviorisme mengatakan bahwa belajar terjadi ketika ada hubungan langsung antara stimulus atau rangsangan dari lingkungan dan respon atau reaksi individu terhadap stimulus tersebut. Contoh, jika seorang siswa mendengar suara bel, ia tahu bahwa waktunya masuk kelas. Mendengar suara bel ini adalah stimulus dan mengetahui bahwa sekarang itu masuk kelas adalah respon. Lalu, contoh yang kedua adalah anjing dalam eksperimen Pavlov mengeluarkan air liur setelah mendengar suara bel yang sebelumnya diasosiasikan ke dalam makanan. Mengeluarkan air liur itu adalah respon dan mendengar suara bel adalah stimulus dan menjadi makna dari contoh tadi adalah proses belajar bersifat mekanis di mana pengulangan dan penguatan hubungan antara stimulus dan respon memperkuat pembelajaran. Yang kedua, lingkungan memegang peran penting dalam pembentukan perilaku. Lingkungan di sekitar seseorang adalah faktor utama yang menentukan bagaimana perilaku terbentuk dan berkembang. Menurut behaviorisme, perubahan lingkungan dapat berubah perilaku. Contoh, jika siswa diberi hadiah setiap kali menyelesaikan tugas dengan baik, mereka cenderung lebih rajin belajar karena lingkungan mendukung perilaku tersebut. Lalu contoh yang kedua, dunia pekerjaan. Menghargai seperti bonus dan promosi membantu membentuk kebiasaan kerja yang baik. Makna yang terkandung dari contoh tadi adalah behaviorisme menegaskan bahwa pembelajaran dapat dikendalikan melalui pengaturan lingkungan seperti memberikan penguatan positif. Berikut ini yaitu teori dari Skinner yang biasa dikenal itu B.F. Skinner, adalah seorang psikolog, behavioris, penulis, penemu, dan filsuf sosial. Meskipun sebagian besar dari observasinya dilakukan terhadap tikus dan burung-burung merpati, dia berpendapat bahwa observasi tersebut dapat digeneralisasikan pada tingkah laku manusia. Skinner mengakui bahwa adanya keadaan-keadaan internal seperti pikiran dan perasaan, tetapi dia tetap mempertahankan bahwa kejadian-kejadian tersebut berada di luar bidang analisis. Tingkah laku pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan dapat diobservasi oleh individu, tetapi hanya tingkah laku dan yang kelihatan yang dapat dipelajari oleh ilmuwan. Yaitu menurut Edward adalah seorang pertama yang mengemukakan bahwa manusia dan binatang memperoleh tingkah laku melalui asosiasi stimulus dan respon. Dia mengembangkan dua hukum pelajar, yaitu hukum akibat dan hukum latihan. Berikutnya yaitu karya tentang pengkondisian klasik dari Ivan Pavlov pada tahun 1889 sampai 1936
yang adalah seorang Rusia juga dilihat sebagai suatu cara dapat diamati untuk dipelajari tingkah laku, meskipun sebagian terbesar para psikolog sependapat bahwa Pavlov dan Thorndike bukan behavioris yang ketat. Karya mereka dilihat sebagai perintis jalan bagi tumbuhnya behaviorisme. Kelahiran behaviorisme modern diperjuangkan oleh seorang psikolog dari Universitas Johns Hopkins yang bernama John Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Dia adalah psikolog yang menerapkan pengkondisian klasik dari Ivan Pavlov pada manusia. Menurut Watson, usaha psikologi gagal untuk menjadikan ilmu psikologi sebagai ilmu pengetahuan alam karena terlalu memusatkan perhatian pada kesadaran dan gejala-gejala lain yang tidak dapat dilihat. Watson mendorong studi ilmiah yang dilakukan dengan teliti tentang tingkah laku yang dapat diamati, di mana setiap penelitian menyajikan subjek penelitiannya sendiri dan studi kesadaran yang dilakukan. Kelebihannya yaitu perilaku dapat diamati dan perubahan yang dapat diukur secara objektif. Hal ini membuat teori ini sangat cocok untuk diterapkan dalam situasi yang membutuhkan hasil konkret. Contohnya dalam kelas, guru dapat mengukur perilaku siswa seperti kehadiran dan partisipasi atau kemampuan menjawab soal. Dan begitupun ada kekurangannya yaitu atau kelemahannya. Yang pertama, tidak memperhitungkan faktor internal dan motivasi. Behaviorisme mengabaikan proses mental dan bersifat objektif seperti motivasi, emosi, atau pemikiran individu, karena hal-hal ini tersebut tidak dapat diamati secara langsung dan menjadi masalah dalam dunia nyata. Motivasi dan emosi seringkali berperan penting dalam pembelajaran. Contohnya